Milenial Indonesia jadi pelaku perubahan untuk Indonesiaku. Janganlah kau tidur. Reach for the brightest star. Nyalakan semangatmu untuk kreativitasmu. Jauhi sensasi, jawab dengan karyamu. Don't delay, chasing your dream. Itu jenis-jenisnya banyak, termasuk minuman keras. Minuman keras adalah pemicu orang untuk melakukan tindakan yang negatif. Salah satu dampak terburuk dari penggunaan minuman keras dan obat-obatan adalah terkena penyakit HIV. Cirebon sudah 1993 orang tertular HIV sampai Oktober 2019. Termasuk di Kecamatan Astana Jaya ada. Saya nggak bilang di Muncul ada, kemudian Dok Ciherang Tuwani. Kenapa? Karena orang HIV tidak boleh dipublikasikan statusnya, tidak boleh dikasih tahu pada orang lain. Yang jelas ada, itu dampak terburuk. Adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu serta semua jamaah yang hadir, tadi sudah diperkenalkan oleh MC saya Muhammad Arifin. Saya asli dari Cipejem Kulon. Kalau teman-teman jamaah mungkin namanya Blok Tonjong. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di acara ini ya. Kemudian generasi pertengahan ada kelahiran tahun 90-an. Dan di generasi akhir milenial itu tahun 2000-an. Nah, di momen diskusi publik kali ini kita akan sehingga nanti kita semakin dekat, semakin mengenal dengan tuntunan yang selama ini kita gaung-gaungkan sebagai tuntunan yang terbaik bagi kita. Sholawat serta salam Allah akan, sehingga kemungkinan hidupnya lebih tinggi dan keadaan negara kita, apalagi itu dipimpinnya oleh Pak Soeharto, paling tidak rakyat kenyang makan dulu. Pemerintah era Soeharto itu paling tidak rakyat kenyang makan, mudah dapat pekerjaan dan hal-hal lain dikenalkan seperti kesehatan dicita-citakan oleh guru kita Habib Umar bin Ismail bin Yahya dalam rangka menggelar pengajian 2 kalimat syahadat. Ini nanti kalau terus tidak selesai-selesai, saudara moderator. Terima kasih. فمن تمسك بهما في حياته سوف يعيش في الأرض هونا كالنهار إذا جلاها. Syekh padahal kan masih muda, panggilnya Syekh. Syekh antum kenapa kok bisa tahan hidup selama itu? Kemudian di samping itu, kata saya, di samping itu jauh ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi begini, ingin saya terangkan. Nanti di buku pun disampaikan oleh Ustadz Maula Asy'ari itu merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita bicarakan. Karena nyuwun sewu, tahu nyuwun sewu ya, mohon maaf saya orang Kudus, nyuwun sewu itu mohon maaf. Jadi begini, generasi milenial atau mohon maaf Ali Ustadz, kalau generasi sekarang itu dikatakan sebagai generasi Y, XY, berarti generasi Y.
milenial. Sebelumnya dikatakan sebagai generasi X. Berarti 70 itu namanya generasi X, 80 sampai 2000 namanya generasi Y atau gen Y atau gen milenial. Itu dikatakan ini. Jadi yang lahir antara 80 sampai 2000 itu namanya generasi Y. Satu tingkat 3.0 sudah tidak lagi belajar menggunakan semua serba mesin. Jadi itu kan kata nasi jariah. Saya Novia Kurniasari, saya dari Desa Ciboja Kulon. Saya mahasiswi STIP Bubut Pesantren Cirebon. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang seperti apa sih deskripsi asyhadatain jika ditinjau dari perspektif tasawuf. Kemudian seperti apa sistem kepemimpinan saat ini pasca wafatnya Abah Umar. Terima kasih. Bukan. Asyhadatain dari perspektif tasawuf dan kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dari Pamijahan Cirebon ya. Asalnya dari Pamjahan, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Begini, Pak Ustadz dan Habib, yang ingin saya tanyakan, dari perkembangan sebuah era milenial tadi, itu ada pengaruhnya terhadap sosial perilaku sosial dan juga psikologi dari manusianya gitu. Ada beberapa orang atau yang saya temui, teman, keluarga itu ya tadi yang dijelaskan, ada yang gampang marah kalau misal diingetin ataupun diajak gitu ya. Nah, gimana gitu caranya menghadapi perilaku seperti tersebut yang disebabkan dari dampaknya dari era milenial ini yang berupa dampak negatifnya itu. Sekian yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi pernyataan saya ya. Jadi sekali lagi, tasawuf itu dalam aliran filsafat Islam disebut sebagai gnostisisme atau aliran pemikiran yang itu hubungannya dengan tasawuf. Dan tasawuf Islam itu ada dua, ada yang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada yang Syi'i atau Syiah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlaki, yang kedua amali. Saya balik dulu. Yang pertama amali, yang kedua akhlaki. Amali ini yang dipelajari adalah zikir, kemudian zikir, aurat, tawasul, itu namanya amali. Tapi di amali ini harusnya terlembagakan dengan sebuah nama thariqah. Seperti Naqsabandi, itu kan mempelajari zikir. Kemudian ada Qadariyah, kemudian ada Tijaniyah dan lain sebagainya. Itu namanya tasawuf amali. Yang kedua, ada yang namanya tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini itu yang dipelajari atau yang dibahas adalah tentang moral, tentang akhlak, tentang tidak tanduk, adab atau lain sebagainya. Nah, kemudian tapi di sini tidak terlembagakan, tidak ada lembaganya. Lalu apakah yang di dalam tuntunan Abah Umar itu termasuk model gnostisisme Sunni amali atau gnostisisme Sunni akhlaki? Kemarin kelihatannya ada acara di sini ya, Habib Al-Ustaz ya, di tasawuf akhlaki. Lalu apakah syahadatain itu tidak punya amali? Ada. Lalu bagaimana kita mendefinisikan apakah bagian dari thariqah atau tidak? Yang jelas saya mengatakan jamaah syahadatain adalah gnostisisme. Tapi dua-duanya mencakup, hanya saja yang amali sayangnya belum terlembagakan. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada orang Bandung yang berusaha untuk melegalkan jamaah syahadatain menjadi thariqah. Yang suan ke Habib Lutfi. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Lalu yang ditanyakan sanadnya bagaimana? Itu pertanyaan. Sanadnya bagaimana?
Saya ingat sama Kiai Muhsin, saya dari Kiai Muhsin, saya mengikuti Kiai Muhsin menghadapi. Tapi sanad jamaah syahadatain kita yakini sebagai sanad seperti Tijaniyah, yakni sanad yang langsung bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu. Jadi saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya ini adalah pertanyaan yang sangat krusial ketika beberapa sesi atau beberapa acara FKKA juga sering keluar bahwa terkait dengan masalah kepemimpinan atau asyhadatain ini torekoh atau bukan. Dan sudah sedikit banyaknya sudah diterangkan oleh narasumber Ustaz Yusuf tadi tentang dasar pemikirannya, bahwa tasawuf amali dan ada dua aliran, tasawuf amali dan tasawuf akhlaki. Karena asyhadatain pada dasarnya Habib Umar menginginkan muridnya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan. Yang pertama adalah akalnya. Yang terkait dengan akal maka di sini mewakili akidah, dan akidah asyhadatain yang muncul dan memang mayoritas di dunia Islam Indonesia, dan termasuk juga di beberapa cara berpikir ulama-ulama asyhadatain juga yang termaktub dalam beberapa nadhom. Maka akidah asyhadatain adalah aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bisa diputuskan kita jalurnya dari Sunni. Walaupun ini belum mutlak, tetapi ini kita mendeklar dari awal bahwa kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari yang kedua adalah tuntunan Habib Umar, Abah Umar ini adalah juga agar kita memohon kepada Allah kita supaya badannya itu sehat. Badan yang sehat adalah yang mampu melakukan amaliyah jasmani, dan itu diatur dengan ilmu, namanya kajiannya ilmu fikih. Fikih untuk mengatur badan kita, dan 90% fikih asyhadatain mengikuti madhab Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Ada peneliti mulai meneliti sebetulnya asyhadatain tidak murni seluruhnya Syafi'i, tapi sampai sekarang saya kejar apa salah satu bentuknya. Sedang kita teliti apakah betul Habib Umar ini murni Syafi'i atau ada fikih yang lain dari madhab yang lain. Ilmunya ilmu fikih sehingga badan kita waras, mampu melaksanakan tuntunan amaliyah secara jasmani yang lahiriah.